Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga begitu kan. Dari tiga baca pres ya, Ganjar ternyata paling lemah dibandingkan Anies dan Prabowo. Kok bisa begitu kan? Katanya survei di urutan pertama begitu ya. Kok bisa lemah seperti itu begitu? Saya kira peminat-peminat Pak Ganjar hari ini semakin tidak ada begitu kan. Kenapa? Karena di satu sisi orang itu melihat prestasi bagaimana gagasan-gagasan yang dibangun begitu ya. Mengapa ya peminat-peminat sekarang itu Anies Baswedan begitu kan? Karena di satu sisi Anies Baswedan itu adalah punya gagasan luar biasa, punya prestasi luar biasa, dan itu amanah di situ begitu ya. Inilah yang kemudian dipandang oleh masyarakat bahwa Anies Baswedan itu adalah representasi dari masyarakat dari perubahan begitu kan. Bahwa menunjukkan apalagi gagasannya itu adalah perubahan begitu. Siapa lagi kalau bukan Anies Baswedan begitu yang kita percaya hari ini begitu kan. Tetapi perlu diingat yang kita hadapi itu adalah orang-orang yang kemudian punya pengalaman di situ begitu kan. Ya, yang namanya politik itu adalah dinamis di situ begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Dari tiga baca pres, Ganjar ternyata paling lemah dibandingkan Anies dan Prabowo. Ya, kita lihat saja begitu. Wow, ini ya banyak sekali pro dan kontra begitu. Lemah apanya ini? Lemah syahwat min. Ini kritikan-kritikan dari netizen ada-ada aja begitu kan. Ada yang mengatakan kadrun lagi apa ini begitu ya. Nggak apa-apa Drun ya, hibur sesuka hati dirimu. Entar daripada mikirin hal survei ya Pak Ganjar yang teratas ya, dirimu bisa stroke. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari para para cebong begitu kan. Dan bahkan nimbrung di sini begitu kan. Dikatakan lemah tidak mau, dikatakan surveinya nomor urutan pertama begitu kan. Ya dia kemudian happy sana sini begitu kan. Pas giliran turun dianggap surveinya abal-abal dan sebagainya. Kok aneh mereka begitu ya. Sangat disayangkan. Berbeda dengan Anies Baswedan yang memang urutan ketiga dalam surveinya. Ngapain kita harus membaca opini itu begitu kan. Walaupun lembaga-lembaga survei membentuk opini bahwa Anies Baswedan urutan ketiga, ngapain begitu kan. Dalam survei apapun begitu pasti Anies di urutan ketiga begitu kan. Ngapain kita harus membaca itu begitu. Artinya apa? Artinya selama ini hal-hal seperti ini sudah tidak laku begitu. Ya, ketika muncul bahwa Pak Ganjar itu adalah orang-orang yang kemudian paling lemah di situ begitu kan, pada akhirnya komplain di situ sana sini begitu. Ini sangat disayangkan begitu. Inilah cara-cara otak yang kemudian ya bisa dianggap apa ya maksudnya begitu ya. Dianggap kalau orang Guru mengatakan wah dungu ini begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Banyak sekali pro dan kontra memang yang muncul hari ini begitu kan. Tapi perlu diingat bahwa yang namanya demokrasi begitu ya, bisa saja begitu ya. Tetapi perlu diingat ini kan menunjukkan di hari ini di Pak Jokowi saja begitu kan ya, sebagai kalau disamakan dengan Pak Jokowi sama aja begitu. Bayangkan ya, ini mangkrak 2 tahun ya, bukit algoritma Sukabumi dinilai tak bakal jadi beban ya. Sukabumi dinilai bakal jadi beban negara. Bayangkan 18 triliun begitu ya. Jadi apakah ini mau dilanjutkan oleh Pak Ganjar? Kan begitu logikanya begitu. Ini sangat disayangkan sekali begitu. Masyarakat sudah paham seperti apa begitu ya. Walaupun di detik-detik akhir Pak Jokowi lengser nanti begitu kan. Ya mungkin di satu sisi tidak begitu dihormati lagi begitu. Berbeda dengan Pak SBY begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya dari tiga baca pres, Ganjar ternyata paling lemah dibandingkan Anies Baswedan dan Prabowo ya. Bagian media sosial Bahrum Ahmadi mengklaim bakal capres PDP Ganjar Pranowo paling lemah dibandingkan bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Ya kok bisa begitu kan? Ya mari kita baca ya. Bahrum mengatakan jika berpikir jernih maka Ganjar Pranowo adalah sosok yang paling lemah dibandingkan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Namun PDP tidak punya pilihan lain. Ya kalau menurut saya pribadi dibandingkan Ganjar mending ya Puan di situ begitu sebagai Terah Soekarno. Ini bukan soal menang atau kalah, tetapi bagaimana Terah Soekarno itu bersaing begitu, punya kesempatan begitu ya. Dari tiga baca pres itu, Anies, Prabowo, dan Ganjar sebenarnya kalau kita berpikir jernih, Ganjar adalah paling lemah. Ganjar paling lemah dari segi manapun. Soalnya bagi PDP tidak ada nama lain yang laku dijual. Dalam gagasannya pasti kalah, dalam prestasinya pasti kalah, dalam apapun kalah begitu. Kira-kira seperti itu begitu ya. Bahkan sehingga menurut dia wajar jika PDP sangat khawatir begitu ya. Ketika sangat khawatir ya dengan Anies ya, takut dengan Prabowo ya. Karena fakta menunjukkan kelemahan Ganjar, makanya mereka sangat khawatir dengan Anies. Dengan Prabowo juga mereka takut ya. Ini fakta kok ya. Ujar dikutip dari Newsworthy. Artinya apa?
Ya apa yang mau dibanggakan oleh Pak Ganjar? Prestasinya apa? Bayangkan begitu ya. Akan melanjutkan Pak Jokowi programnya apa begitu kan ya. Ya. Apakah APBN ini akan dijadikan sebagai sebagai jaminan begitu kan? Ya kereta cepat di situ buktikan aja begitu gimana begitu kan? Ya IKN begitu banyak ya. Ini seharusnya kita audit bersama di situ ya. Kalau ada celah-celah di situ begitu kan? Bahkan temuan BPK terkait dengan proyek Pak Jokowi ini banyak yang kemudian bermasalah di situ begitu. Berbeda dengan pernyataan Bahru berdasarkan survei yang dilakukan lembaga survei Algoritma Research and Consulting 2009 ya hingga 10 Juni, elektabilitas Ganjar sebagai baca pres di 2024 paling unggul dibandingkan Anies dan Prabowo. Direktur Eksekutif Algoritma Aditya Perdana menjelaskan bahwa nama Ganjar Pranowo ya masih berada di posisi puncak yakni 29,3% ya. Bahkan ya disusul oleh Prabowo Subianto 24,6% dan Anies Baswedan pada urutan ketiga yang hanya mengantongi 16,9% suara saja. Dirinya menjelaskan bahwa apabila dibandingkan dengan hasil survei pada Desember 2022 lalu, terdapat rotasi, yakni pernyataan Prabowo ya berhasil menunggangi Anies Baswedan menempati urutan kedua. Sedangkan pada posisi Ganjar ya sendiri memang selalu berada di posisi puncak. Jika dibandingkan dengan survei algoritma yang dilakukan pada 6 bulan lalu yang Desember 2022, ada rotasi pilihan capres yang saat itu angka Ganjar 25%, Anies 60% dan Prabowo 16%. Ya, ini dalam survei begitu kalau kita kaitkan dengan itu begitu. Tapi nyatanya begitu, Anies Baswedan dengan Pak Prabowo, dengan Pak Ganjar pasti akan kelihatan nanti siapa yang punya prestasi luar biasa, siapa yang punya gagasan luar biasa begitu. Itu menunjukkan bahwa satu perubahan yang kemudian tidak dimiliki oleh Pak Ganjar dan Pak Prabowo begitu kan. Pak Ganjar apa coba prestasinya apa begitu? Sudah diakui oleh kader PDP begitu kan, oleh Pak Trimedia di situ begitu bahwa Pak Ganjar itu hanya main medsos begitu kan. Selain medsos apa prestasinya coba bayangkan begitu ya. Lalu kemudian banyak penghargaan di situ. Kalau banyak penghargaan bisa saja begitu kan. Dengan kenyataan yang ada di lapangan, wadas begitu bagaimana begitu, banjir wadas ya, banjir masih menyelimuti Jawa Tengah, terus kemudian angka kemiskinan dan semakin parah di situ begitu. Artinya apa? Artinya inilah kegagalan Pak Ganjar begitu kan. Jadi kalau kita melihat bahwa persoalan-persoalan seperti ini kan orang akan melihat prestasi itu begitu kan. Ya, kalau dia punya prestasi ya di situ begitu. Kalau tidak punya prestasi nggak ngapain aja begitu kan. Ini sangat disayangkan begitu. Yang namanya kebebasan dalam demokrasi silahkan mau pilih si A, si B dan si C begitu. Tapi untuk bangsa kita kalau seperti ini terus begitu gimana mau maju bangsa kita? Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.